Tapi kalau kita berbicara mengenai tantangan tadi ada tantangan terkait dengan kesejahteraan petani, tapi apakah ada tantangan-tantangan lain seperti misalnya mungkin teknologi terkini, lalu juga mungkin terkait dengan SDM-nya Pak, lalu juga terkait dengan pembibitan, yang mana pembibitan juga ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan Pak terhadap produksi rumput laut di tanah air. Mungkin boleh dijelaskan Pak Mursalim? Ya, hal-hal yang disampaikan itu, benar. Kami pernah mengalaminya dan melakukan pendampingan untuk hal-hal tersebut. Kami perlu tekankan bahwa, eee, faktor yang paling utama dalam menjaga kesejahteraan petani tadi itu adalah baiknya sistem tata niaga yang ada, eee, baiknya supply chain, terhadap pasar baik lokal maupun global, yang sesuai dengan, kondisi. Saat ini memang banyak tantangan ya, di samping memang, tadi disampaikan bahwa bibit yang unggul ya pasti, karena itu akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, HPP di tingkat petani bisa lebih, rendah. Kemudian dengan, itu juga berakibat kepada, pasar. Jadi kita juga tidak bisa lepas dari itu karena, misalnya ya 3 jenis lah, rumput laut yang paling umum diperdagangkan sekarang misalnya Gracilaria di tambak petani kita, kemudian di laut ada utamanya Cottoni, dan Spinosum. Itu, memang kendalanya harus ikut juga di produk akhirnya berupa karagenan dan agar-agar, yang mana harganya sekarang sekitar 10 sampai di range 10 sampai 12, dolar ya, US dollar. Jadi itu bisa kita breakdown, kita sudah punya acuannya, sehingga mendapatkan, nilai bahan, baku, untuk petani layaknya seperti apa. Ini memang masalah kualitas, Pak, memang bibit itu perlu untuk produktivitas dan kualitas. Pasca panen itu perlu untuk kualitas, karena itu menentukan, berapa yang bisa diberikan industri terhadap produk yang dihasilkan oleh petani kita. Ini yang memang harus hulu hilir kita menatanya, Mbak. Baik Pak Mursalim, lalu terkait dengan bibit Pak, sejauh ini yang juga tengah menjadi tantangan adalah tentunya penetapan harga bibit ya Pak ya. Dan ini nanti akan panjang begitu prosesnya. Nah, Anda melihatnya untuk harga dari pembibitan sejauh ini seperti apa Pak? Artinya apakah ini juga cukup memberatkan bagi petani misalnya? Iya, sebagaimana kita ketahui ada daerah yang memang setiap tahun itu dia membutuhkan suplai bibit baru kalau musim tanam baru ya. Ada juga daerah yang sepanjang tahun sudah bisa, survive dengan, tidak perlu mendatangkan bibit dari luar. Sejauh ini yang kami ketahui sudah ada upaya dari kementerian misalnya melalui, bibit, kultur jaringan yang dikembangkan bersama Biotrop kalau nggak salah itu sudah berapa tahun. Hanya saja perlu dikaji keefektifannya karena sudah sekian lama tetapi kok ya masalah kita kembali ke situ lagi kembali ke situ lagi. Kami melihat, perlu kita duduk bersama lagi untuk merumuskan apa yang terbaik dan kita lebih mendengar, menyesuaikan dengan kondisi lokal dari petani yang ada. Sehingga kita berharap bibit itu terpenuhi dengan harga yang murah, terjangkau, mudah, kemudian, unggul. Itu yang, mesti banyak metode selain yang sudah dikembangkan oleh pemerintah, banyak. Cuma mungkin, kita belum sama-sama belum, eee, apa, mengkondisikannya dengan kondisi, masyarakat yang membutuhkan hal tersebut. Pemetaan, monitoring, ini yang mungkin kita butuhkan lebih intens lagi, Mbak. Makasih. Baik Pak, di tengah berbagai tantangan tadi soal penetapan bibit ya Pak, lalu juga bagaimana petani saat ini mungkin berupaya untuk terus bisa meningkatkan produksi rumput lautnya. Tapi untuk produksi rumput laut Pak secara keseluruhan di Indonesia saat ini seperti apa? Walaupun artinya boleh dikatakan tidak cukup optimal. Lalu juga jika dikaitkan dengan serapannya Pak di dalam negeri ini seperti apa Pak saat ini? Kalau kami melihat dari data beberapa tahun terakhir, kita melihat daya serap dalam negeri itu kurang lebih 300 ribuan ton kering ya, kalau kita melihat itu, akan berapa tahun terakhir, di situ. Kemudian yang di luar mungkin antara, 300 sampai 500, ribu ton juga. Sehingga ada batasan
yang membuat kita harus menyesuaikan produksi tersebut. Ya, mungkin sekitar 800-an. Kalau akses terhadap pemanfaatan di pasar global maupun pemanfaatan di dalam negeri tidak kita tingkatkan. Itu problem. Karena begitu oversupply, apalagi di saat yang tidak tepat, misalnya negara lain yang juga menghasilkan jenis tersebut sedang panen raya dengan kualitas yang lebih bagus, harga yang lebih terjangkau, ini akan menjadi problem bagi petani kita, sehingga sering terdengar atau keluhan ke berbagai pihak, petani menjerit, mereka tidak mendapatkan hasil yang diharapkan, bahkan tidak bisa menyangga kehidupan mereka. Ini yang memang kita harus sikapi dengan lebih bijak ya. Kita ada inovasi untuk berbagai produk, misalnya biomaterial, fertilizer dan sebagainya. Ini juga perlu dikaji sesuai jenisnya, dan tentu saja bukan hanya sekedar bisa, tetapi apakah itu ekonomis. Karena kan kalau misalnya kita ke produk misalnya biomaterial atau fertilizer, kan harus berhadapan dengan produk sejenis dari bahan yang lain. Ini yang mesti dikaji secara bijak. Jangan sampai kita hanya menyebarkan informasi yang nantinya tidak bisa kita realisasikan karena tadi kajian kompetitifnya belum memadai. Saya kira seperti itu yang mesti sama-sama kita lakukan, Mbak.